Tadi di segmen sebelumnya Bapak sudah mention terkait dengan 3 produk yang akan lebih difokuskan di tahun 2026. Ya. Nah, strateginya Pak untuk melakukan penetrasi ke masyarakat sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Tentunya kita melihat secara faktor eksternal seperti apa. Kita lihat dari sisi makro, kita sangat optimis karena kita melihat GDP akan bertumbuh positif didorong oleh kebijakan yang pro-growth untuk bertumbuh. Kita melihat juga dari sisi fiskal moneter juga mendorong ya untuk pertumbuhan GDP, dan kita juga melihat daya beli yang semakin baik ya akibatnya dari itu. Tapi sementara kita juga melihat dari sisi mikro ini bagaimana daya beli masyarakat ini. Karena tahun 2025 itu kita melihat itu adalah secara ekonomi itu faktor transisi. Boleh saya sebut seperti ini ya, karena pemerintahan baru juga Kemenkyu juga baru. Kemudian kita udah lihat kebijakannya, dan di tahun 2026 ini kan pertanyaannya adalah tahun normalisasi atau transformasi. Karena kita berharap kebijakan pemerintah sesuai target ya. Nanti 8%. GDP naik ke 8% di 2028-2029. Karena asuransi jiwa itu sangat terkait positif dengan GDP. Jadi kita sangat melihat itu, tapi kalau mau itu terjadi maka 2026 kita berharap ada transformasi atau normalisasi. Itu yang kita lihat. Tapi ujungnya kita melihat ada pertumbuhan positif. Ya, cuma di segmen mana? Ya, karena kalau industri manufacturing itu transformasi, dulu kita padat karya menjadi otomatisasi karena teknologi. Nah, produktivitas company mungkin naik, earnings-nya naik, ya, bursa efek bisa naik. Tapi bagaimana dengan karyawan, daya belinya dan lain sebagainya? Karena proses otomatisasi kan kebalikan dari padat karya. Ya, itu yang kita cermati, termasuk dengan polisi-polisi yang ada. Tapi kita melihat dengan roadmap OJK yang sangat jelas dan mendukung pertumbuhan asuransi ini, kita sangat berbesar hati. Jadi kita ada 5 pilar yang kita persiapkan untuk 2026 itu dan sejalan dengan kebijakan OJK. Yakni pertama itu adalah pendalaman pasar. Kita masuk semua segmen, termasuk konvensional dan syariah. Kita sudah memasukkan semua proses untuk perizinan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat bisa mendapatkan persetujuan dari OJK. Kedua tentunya adalah perluasan pasar ya, dengan produk-produk terdiversifikasi dengan baik seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk segmentasinya. Ketiga adalah kita melihat bahwa ini adalah salah satu kunci ya, adalah excellent service. Bagaimana kita memberikan pelayanan lebih konsisten, klaim yang lebih cepat, akses ke produk yang lebih gampang, dan standar distribusi kita yang dengan kompetensi yang baik itu sangat penting ya. Jadi service excellent dan kualitas daripada kita penjualan kepada nasabah. Keempat tentunya itu adalah digitalisasi, itu termasuk data analitik dan AI. Itu untuk 3 hal: efisiensi, customer experience, pengalaman nasabah, dan also untuk produktivitas distributor ya dari mitra pemasaran kita. Dan terakhir dan tidak kalah pentingnya ini adalah governance, tata kelola, dan kekuatan modal. Mudah-mudahan dengan 5 pilar ini kita menjadi salah satu asuransi jiwa patungan yang terpercaya dan terdepan di Indonesia. 5 pilar yang akan menjadi modal ya Pak bagi MSIG Life untuk bisa sustain dan bahkan tumbuh di 2026. Tadi Bapak sempat mention terkait dengan segmen syariah. Nah, untuk segmen syariah ini pengembangannya sendiri di MSIG Life akan seperti apa? Apakah memang variasi produknya akan lebih dikembangkan juga, Pak? Ya, nah kita ini kan kita melihat pertumbuhan syariah di industri maupun bahkan kita belajar dari tempat-tempat lain gitu ya. Dan sekali lagi saya tegaskan, kita ini fokus untuk pengembangan konvensional maupun keuangan syariah dengan rencana yang kita udah submit ke OJK. Dengan pendekatan yang berbeda. Kalau dulu mungkin kita melihat asuransi syariah itu hanya fotokopinya asuransi konvensional. Tapi untuk syariah kita yang baru, kita bedakan antara bukan hanya
produknya kita bedakan, tapi segmennya juga kita bedakan. Kita akan masuk ke segmen retail dan menengah ke bawah, dan kita akan jaringannya lebih ke di luar konvensional, jaringan konvensional melalui tenaga pemasaran kita, tapi juga dengan komunitas maupun dengan digital. Jadi kita sesuaikan produk-produk yang sesuai dengan jaringan distribusi. Itu bukan sekedar berinovasi, tapi kita pelajari data analitik dari pattern yang sudah terbentuk dari portfolio syariah kita. Yang mudah-mudahan itu memberikan hasil yang baik. Dan potensi juga cukup besar ya Pak di Indonesia sendiri. Ini adalah negara berpenduduk Muslim kedua terbesar di dunia, saya baca ya, sebelumnya sekarang ini Pakistan gitu ya. Market itu selalu besar. Persoalannya adalah bagaimana membuat syariah ini lebih diminatin dan lebih terjangkau dan lebih aksesibel ya, saya pikir itu. Dan itu menjadi catatan juga bagi MSI Jilaf untuk bisa bagaimana memanfaatkan momentum ini ya Pak. Betul ya. Problem adalah opportunity. Pak tadi kan sebelumnya Anda sudah sampaikan ada 3 produk yang akan lebih difokuskan di tahun 2026 termasuk tadi segmen tradisional kemudian unit link. Nah kalau untuk tahun 2026 ini sebetulnya bagaimana sih Pak kebijakan MSIG Life terhadap pengembangan dan juga pemasaran dari 2 produk ini ke depan? Kata kuncinya itu di luar profitability adalah sustainability. Produk itu harus sustain, ya. Dan kita lihat kita harus sama-sama semua prudent. Tentunya sekarang tren shifting dari tradisional garansi ke unit link. Artinya perusahaan-perusahaan yang bergerak ke asuransi tradisional ini tentunya harus didukung oleh permodalan yang kuat, ya, dan solvabilitasnya harus dijaga. ALM asset liability matchingnya harus kuat. Jadi kita harus lakukan dengan hati-hati. Tentunya kita juga berharap porsi unit link terutama regular preminya itu naik, didukung oleh pasar, sehingga kita punya balance antara tradisional bergaransi dengan unit link, dan terutama juga nanti asuransi kesehatan yang termanage dengan baik melalui inovasi produk kita yang baru, sehingga kita tetap bisa memberikan proteksi yang maksimal dan sustainable, dan sambil menjaga solvabilitas dan kemampuan membayar klaim yang kuat.